Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ayahanda Kiai Haji Dr. Abdul Razak A. Sastra, yang terhormat para asatiz, para guru, para pembina di Masjid Al-Istiqomah, segenap Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kualitas hidup yang dicita-citakan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman ini adalah hidup yang penuh dengan barokah, hidup yang memiliki kualitas diridhoi oleh Allah, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kata barokah itu merujuk kepada 3 arti. Yang pertama, barokah itu adalah subutul khair, tetapnya sebuah kebaikan. Ziyadatul khair, tambah terus kebaikan pada sesuatu itu. Dan yang ketiga, numuul khair, tumbuh dan berkembangnya kebaikan pada sesuatu itu. Adanya kebaikan, nambahnya kebaikan, tumbuh dan berkembangnya kebaikan pada sesuatu itu disebut berkah, disebut barokah. Itu makanya kita itu di dalam keseharian seringkali mendengar yang penting mak berkah, yang penting mak berkah. Maka ketika orang bilang yang penting berkah, maka yang dimaksud adalah tetapnya kebaikan, tambahnya kebaikan, dan berkembangnya kebaikan pada sesuatu itu. Gambaran sederhananya, berkah itu kalau kita makan sepiring madu enggak kenyang-kenyang, nah itu namanya enggak berkah. Makan udah sepiring munjung, ya kalau di pasar minggu namanya makan sepiring munjung, masih kurang aja tuh, itu namanya enggak barokah. Atau kalau di gedung deh, di pesta resepsi itu udah makan sate, udah makan ini, udah enggak kenyang-kenyang, itu namanya enggak berkah. Kenapa? Karena barokah itu biar sedikit terasa nikmat, biar sedikit terasa lezat, biar sesuap 2 suap
tetapi kita merasa sudah cukup. Nah, itu yang disebut dengan barokah. Tadi ditanya, jadi kalau di pasar minggu itu, kalau kita metik buahannya banyak. Kalau dulu tuh rambutan cinyonya. Sekarang di pasar minggu udah nggak ada rambutan cinyonya. Rambutan cinyonya itu rambutan yang kecil, dia bijinya juga kecil, merahnya medok, ya, merahnya medok, dan itu sekarang udah nggak ada tuh rambutan cinyonya, karena udah jadi kontrakan. Ada berapa? Nah, kalau rambutannya banyak, kalau rambutannya sedikit, itu metik. Tapi kalau rambutannya banyak, itu namanya ngalap. Ngalap rambutan, ngalap duku. Maka ngalap barokah dari Rasulullah dimaksudkan adalah metik barokah yang banyak, sangat banyak dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Dr. Aid Al-Qarni di Mulhimul Alamnya menyebutkan ada 5 pancaran kebarokahan dari diri Nabi yang kita wajib memetiknya, yang kita wajib ngalap dari Rasulullah. Bapak dan Ibu, yang pertama, kebarokahan yang memancar dari diri Nabi Muhammad itu adalah kalimat-kalimatnya, kata-katanya, ucapan-ucapan Rasulullah itu diberkahi oleh Allah. Kalimat-kalimat Nabi itu tetap kebaikannya, bertambah kebaikannya, tumbuh dan berkembang kebaikannya dari perkataan-perkataan Nabi. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu kan ngomongnya 1400 tahun yang lalu. Di abad ke-7, di tengah gurun Jazirah Arab, budaya tulis menulis belum ada. Karena budaya hari itu adalah budaya menghafal. Kalau orang bisa nulis, bisa baca, itu dianggap sebagai keterbelakangan. Nabi ngomongnya 1400 tahun yang lalu, tapi ucapannya nyampe di kita, kayak lagi ngomong sama kita di depan, kayak baru kemarin Nabi ngomong itu, nyampe di kita. Innamal a'malu binniyat. Padahal Nabi ngomongnya 1400 tahun yang lalu, tapi nyampe di kita seakan-akan Nabi sedang berbincang-bincang dengan kita. Kenapa? Karena kalimat-kalimat Nabi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Imam Bukhari itu ngumpulin perkataan-perkataan Nabi, jumlahnya 600.000 perkataan Nabi. 16 tahun Imam Bukhari itu, Bapak Ibu, cuma ngumpulin qala Rasulullah sami'tu Rasulullah di 600.000. 16 tahun. Padahal dikumpulkannya setelah 100 tahun, setelah 200 tahun masih bisa ditelusuri. Kenapa? Karena omongan Nabi, perkataan Nabi diberkahi oleh Allah. Ibu, omongannya ada yang nyatet nggak? Pak, tiap hari kita ngoceh, kagak ada yang nyatet. Iya, ngomel mulu katanya. Kagak ada yang nulis tuh apa yang kita ngomong. Tetapi Nabi yang mulia, semua ucapannya ditulis, ditelusuri oleh Imam Bukhari sampai 600.000, kemudian dibukukan sekitar
2.600 hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim mengumpulkannya sampai 300.000 hadis dan dibukukan kemudian yang sahih itu menjadi 12.000 di dalam Sahih Muslim. Padahal Bapak Ibu, Nabi nggak pernah nulis. Kan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi itu Bapak dan Ibu tidak pernah membaca selembar pun. Tapi lihat tuh, buku-buku berjilid-jilid ditulis tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Karena kalimat-kalimat Nabi diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu, kalimat-kalimat Nabi kalau dia ngomong terwujud, terbukti. Jadi kalau Nabi ngomong itu pasti terbukti, nggak ada yang nggak terbukti. Misalnya Nabi bangun tidur di rumah kerabatnya namanya Ummu Haram. Ya, begitu bangun Nabi bilang sama Ummu Haram, "Ra'aitu fil manam unasun min ummati yarkabunal bahral akhbar kal muluki alal usra." Bangun tidur, Bu. Bangun tidur. Kalimatnya Nabi kepada kerabatnya Ummul Haram itu, tadi waktu tidur saya bermimpi. Dan di dalam mimpi saya lihat umat saya mengarungi lautan yang berwarna hijau. Dan umat saya nanti di sana bagaikan sultan-sultan, bagaikan raja-raja yang leyeh-leyeh bersama dengan keluarganya. Di situ ada leyeh-leyeh ya, Bu. Hebat tuh Nabi itu Bapak dan Ibu. Umat saya akan mengarungi lautan yang berwarna hijau. Laut warnanya biru. Tapi Nabi mengatakan umat saya bahkan sampai mengarungi lautan yang berwarna hijau. Di mana lautan berwarna hijau itu? Laut Mediterania atau Bahrul Rum, lautan yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kenapa Nabi menyebut lautan itu lautan hijau? Karena dialah satu-satunya lautan yang diapit oleh 3 benua. Benua Eropa, benua Asia, dan kemudian benua Afrika. Karena dia diapit oleh ketiga benua itu, maka Nabi menyebutnya sebagai lautan yang berwarna hijau. Kata Ummu Haram nih Bapak dan Ibu hari ini, "Ya Rasulullah, doain saya termasuk yang ngarungin lautan yang warnanya hijau itu." Maka kata Nabi memandang Ummul Haram itu, "Iya, engkau termasuk yang akan mengarungi lautan itu." Hadirin sekalian, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ucapan Nabi itu terbukti. Perkataan Nabi itu terbukti. Kenapa? Karena salah satu wilayah dari Romawi namanya Siprus. Wilayah Siprus, ya, salah satu wilayah di lautan Mediterania ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Dan Ummul Haram betul ada di Siprus. Kenapa? Karena Ummul Haram adalah istri dari panglima perangnya Ubadah ibnu Samit. Jadi 90 tahun terbukti omongan Nabi. Jadi 90 tahun berikutnya Nabi ngomong, omongannya terbukti, omongannya terwujud. Hadirin bayangin, Nabi Muhammad mah ngimpinya aja bener. Ya, Nabi Muhammad itu ngimpinya aja ya, begitu bangun tidur ngimpinya enak. Lah kita ngimpi di udak-udak anjing mulu. Luar biasa Rasulullah. Dan mimpinya pas, omongannya tepat, dan itu kemudian diberkahi
oleh Allah, dan itu kemudian terwujud. Bahkan hadirin sekalian, waktu perang Khandaq itu Bapak dan Ibu, kalau menurut teori nggak bakalan menang. Kalau menurut teori, kenapa nggak bakalan menang? Koalisi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dan penguasa-penguasa di Jazirah Arab membentuk pasukan koalisi sejumlah 10.000 tentara. Ontaknya banyak, senjatanya lengkap, ngepung kota Madinah 10.000 tentara. Penduduk Madinah hari itu, Bapak dan Ibu, kalaupun digabungin bayi, anak-anak, aki-aki, nenek-nenek, digabungin semuanya di Madinah, jumlahnya nggak ada 10.000. Pasukannya cuma 1.000. Yang gali parit itu, perang Khandaq itu kan 1.000. Yang ngepung 10.000. Begitu gali parit di hari ke-6, ada batu besar di parit itu. Semua sahabat yang menghajarnya nggak bergeming tuh batu. Kalau batu itu nggak diangkat, musuh akan lewat melalui batu itu. Maka Nabi langsung gulung tangannya, ya, mengangkat sedikit jubahnya, Nabi turun ke parit, dan kemudian Nabi mengambil tampaknya, Bismillahi Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kata Nabi, Qasurur Rum wa Rabbal Ka'bah, sambil mukul Nabi, demi Allah, kerajaan Romawi akan runtuh di tangan umat Islam. Pukulan yang kedua, demi Allah, kerajaan Persia akan hancur di tangan umat Islam. Padahal pasukannya 1.000, yang ngepung 10.000. Tapi untuk membangkitkan sahabat, enggak pikirin yang 10.000. Tapi kata Nabi, no, kerajaan Romawi yang sudah berdiri 700 tahun bakal ditaklukkan oleh umat Islam. No, kerajaan Persia penyembah api yang sudah 700 tahun menguasai dunia akan ditaklukkan oleh umat Islam. Wah, jadi tambah bersemangat, dan betul perang Khandaq itu kemudian dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Kapan kerajaan Romawi itu kemudian runtuh? Runtuh, benar-benar runtuh oleh Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani, oleh anak muda yang umurnya baru 21. Di tahun 1543, Konstantinopel benar-benar runtuh. Persia diporak-porandakan oleh Umar Ibnul Khattab. Itu kenapa? Karena omongan Nabi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang diberkahi oleh Allah itu pasti syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Islam, itu juga diberkahi oleh Allah. Tetap kebaikannya, nambah kebaikannya, dan kemudian berkembang kebaikannya daripada al-Islam ini. Sekarang penduduk dunia 7 miliar. Sekarang nih penduduk dunia itu sekitar 7 miliar. 3 miliarnya adalah umat Islam di seluruh dunia. Hadirin, kalau itu bukan agama yang diberkahi, tidak mungkin jumlah penduduknya 3 miliar sekarang ini. Padahal di tahun 610 Masehi, di awal abad ke-7, Nabi cuma sendirian. Kan di Jazirah Arab Nabi sendirian awalnya itu,
ya, di tahun 610 Masehi, ketika Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sendirian. Sekarang di seluruh dunia hampir mencapai 3 miliar. Padahal ketemu sama Nabi jugaan enggak. Ngelihat fotonya jugaan sama Nabi itu enggak. Tetapi 3 miliar orang di seluruh dunia itu percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena memang syariat Islam diberkahi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Dan Islam itu akan menjadi agama yang paling tinggi, dan dia adalah syariat yang akan kekal sampai dengan hari kiamat. Maka beruntunglah Bapak dan Ibu, kata Nabi, kita yang mendapatkan hidayah al-Islam. Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kaffafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Sungguh kata Nabi, beruntung sekali kalian yang mendapatkan hidayah al-Islam, rizkinya dicukupkan oleh Allah dan merasa cukup dari rizki yang Allah anugerahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau berkah di versi TikTok, di TikTok juga ada tuh orang-orang yang berkah. Orang-orang yang berkah, satu, kalau kucing demen sama kita tuh kucing, kalau ada kita itu kucing, deketin tuh kaki kita tuh, ngeleos dia tuh, minta diusap, minta dikasih makan, itu dia orang yang diberkahi. Kenapa? Kucing kan sensitif. Kucing itu tahu Bapak pelit, medit, apa baik, tuh kucing tahu tuh Pak. Beneran, makanya dia ngelengos, karena dia sensitif hidungnya. Dia tahu tuh kita itu. Makanya dia deket. Nanti buktiin ya. Begitu kucing melihat kita lari, kalau kucing aja takut sama kita. Hati-hati ya, kucing. Kedua, orang yang diberkahi mukanya kelihatan lebih muda daripada umurnya. Jadi kalau Bapak, orang tuh nggak nyangka kalau Bapak umurnya 50. Kok kayak 17? Nah, gitu. Itu berkah banget hidup tuh. Karena secara psikologis, mohon maaf, secara psikologis memang ada umur itu namanya umur psikologis. Kalau umur psikologis itu bukan 17, 40, 50, 60, bukan. Kalau umur psikologis itu dihitungnya berapa banyak kita ketawa, berapa banyak kita tersenyum, berapa lama kita bahagia, berapa lama kita lepas, itu umur psikologi. Maka sering-seringlah tersenyum, sering-seringlah tertawa. Kenapa? Karena sering kali ada adik mukanya, ada adik tuh mukanya lebih tua daripada abangnya. Ada Pak, adik-adiknya itu mukanya tua-tua. Lah abangnya mah enggak. Beneran. Saya kebetulan ada sahabat itu ya, 4 bersaudara pedagang dari Aceh. Saya kebetulan dekat dengan orang-orang Aceh itu kalau yang di pasar Minggu itu. Pokoknya saya udah tahu tuh kalau yang dagang ikan asin itu orang Aceh. Beneran, nggak tahu tuh kenapa. Kata dia kalau bukan orang Aceh nggak kuat Ustadz dagang ikan asin. Saya pindah ke Pondok Terong, saya belanja di Citayam, tukang ikan asin Aceh juga. Beneran itu. Ini 4 bersaudara punya toko semuanya. Ini mohon maaf ya, orang Betawi ini beda nih. Orang Aceh persaudaraannya begini. Ya, jadi kalau dia dari kampung tuh, abangnya duluan datang ke Jakarta, punya toko, adiknya suruh jagain tokonya tuh, ya, tokonya dikasih adiknya tuh, dia buat toko lagi yang baru.
Nanti adiknya yang ini ngajak lagi, ini udah punya toko lagi, ini punya toko, adiknya yang ini punya toko. Jadi empat-empatnya punya toko. Adiknya dibikinin toko. Wah, hebat sekali kata saya cara orang Aceh itu. Orang Betawi mah boro-boro. Enak aja lu, begitu kira-kira ya. Itu Pak. Ternyata saya lihat kakaknya ini yang pertama kali datang, mukanya malah lebih muda daripada adik-adiknya itu. Setelah ngobrol lebih jauh, lebih lama, satu, dia ketua masjid. Si abangnya ini meskipun punya toko, tapi dia ketua masjid. Masjid Darussalam di Pasar Minggu itu. Dia juga kan punya lembaga sosial yang tugasnya tadi melayani orang. Oh, rupanya hidupnya itu yang demi orang, demi melayani umat, membuat wajahnya lebih muda. Ya, lebih muda. Tuh. Kenapa? Karena tadi hidupnya lepas, hidupnya senang, sehingga wajahnya lebih berseri-seri, dan itu lebih muda daripada umurnya. Tapi kalau lihat perjalanan Imam Syafi'i ke Madinah, ya, kan ada tuh Imam Syafi'i, bapak dan ibu cuma pengen tahu ukuran satu sok itu berapa, satu mud. Kalau kita satu mud itu berapa, Imam Syafi'i kan nyarinya sampai ke Madinah itu. Ya, ternyata hadirin sekalian, begitu dia ketemu dengan seseorang, saya nggak tahu ukuran satu mud. Ya, tua orangnya, kemungkinan yang tahu itu adalah ayah saya. Maka dia nyari ke ayahnya. Ternyata begitu ketemu ayahnya, lebih muda daripada anaknya. Si ayah, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin ayah saya lebih tahu karena umurnya udah lebih dari 100 tahun. Satu sok itu berapa? Ya, begitu ketemu dengan kakeknya yang ini dari yang ini, lebih muda lagi. Wah, luar biasa sekali. Itu kenapa? Karena tadi bapak dan ibu bisa jadi wajahnya berseri-seri itu karena kebahagiaan hidup. Tapi dibelokin kalau dalam ceritanya itu. Ya, kenapa yang ini lebih tua daripada ayahnya? Oh, ternyata yang anak ini diomelin mulu sama bininya. Makanya mukanya jadi tua karena dia begitu tuh. Oh, begitu kalau dia dalam ceritanya ya. Jadi bapak dan ibu, tinggal nanti dilihatlah muka kita lebih muda dari umur kita apa enggak ya. Yang ketiga, kalau versinya TikTok tuh bapak dan ibu, orang yang berkah, toko tuh sepi. Kagak ada yang beli tuh toko. Giliran kita duduk di situ, tiba-tiba datang aja tuh orang ya, bapak tuh berarti diberkahi tuh. Lah tadinya nggak ada orang, lah giliran kita nawar, orang udah nawar. Nah, itu dia tuh orang yang diberkahi oleh Allah. Sama ini nih kalau begini nih lagi diberkahi nih. Teman-teman itu dia duduk nyaman aja tuh. Teman-teman tuh nyaman sama kita tuh. Ya, kalau ibu duduk nih sama temen nih nyaman, ya, sama dia berteman nyaman, itu berarti dia diberkahi. Tapi kalau kita berteman sama temen deket, tapi kita khawatir minjem duit nih, waduh, itu lah ketakutan dulu. Itu namanya temen kurang begitu, tapi berkah kalau yang begitu ya, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi yang mulia itu hidupnya diberkahi, syariatnya diberkahi. Nah, kita ngalap yang pertama itu dari kalimat-kalimat Nabi. Baca kalimat-kalimat Nabi itu, hadis-hadis Nabi. Kemudian kalau mau ngomong, ya, mikir dulu. Jangan sampai omongan ini nyakitin orang. Nggak ada kalimat di dalam diri Nabi itu yang nyumpahin orang, yang kotor, ya, yang nggak ada sama sekali. Kata Anas bin Malik, saya ini 12 tahun ngikutin Nabi, nggak ada tuh kalimat-kalimat yang nggak enak didengar itu. Ya, jadi kita belajar di situ tuh namanya ngalap barokahnya. Yang kedua, ngalap barokah dari syariatnya. Kita jalankan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu barokah doanya.
Doa Nabi itu barokah banget. Nabi lagi khutbah nih, Bapak dan Ibu, lagi khutbah nih begini nih, lagi khutbah begini di Jumatan begitu. Ada sahabat tuh angkat tangan, ya Rasulullah, Madinah nih kering, hewan-hewan kehausan, tanah kering kerontang, mohonkan hujan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada tanda-tanda hujan, tapi tanah-tanah sudah tandus ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma agisna 3 kali. Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Awan berarakan Bapak dan Ibu, awan. Langit Madinah mulai gelap, turun hujan rintik-rintik. Kenapa? Doanya diberkahi, rintik-rintik. Karena Nabi lagi khutbah, selesai khutbah Nabi mimpin sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ya Nabi pulang aja. Hujannya turun aja terus rintik-rintik di Madinah tuh. Jumat masih hujan, Sabtu hujan, Minggu hujan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat masih hujan. Lah kan Nabi doa, turunkanlah hujan ya Allah. Lah masih turun terus seminggu. Begitu Nabi Jumatnya khutbah, dia angkat tangan lagi, ya Rasulullah, mohon doakan berhentiin hujan ya Rasulullah. Banjir ya Rasulullah. Hadirin sekalian, Rasulullah angkat tangan, Allahumma hawwalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, tapi jangan turunkan hujan di atas kami. Lah berhenti hujannya, pindah. Kenapa? Doa Nabi diberkahi. Kalau saya, lu bagaimana sih? Kalau saya tuh, Jumat kemarin lu minta hujan, kalau saya. Lah sekarang lu minta berhenti, tuh kalau saya. Tapi Rasulullah mulia akhlaknya, maka hujan kemudian berhenti. Itu makanya kalau hujan jangan ngomong hujan mulu. Hujan lagi. Agak kering-kering dah pakaian. Ntar kalau udah El Nino kagak ada hujan, nanyain kapan hujan, panas mulu, kagak ada beresnya. Itu makanya Nabi mengatakan kalau hujan itu ya sayyiban nafi'in, wahai Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat buat kami. Doa Nabi itu mustajab. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bapak dan ibu dari bocah udah disedekahkan sama emaknya. Anas bin Malik. Kalau orang-orang kan sedekahnya onta, sedekahnya emas, sedekahnya perak kepada Rasulullah buat berjuang. Si ibu ini, ya Rasulullah, onta saya nggak punya, emas nggak punya, perak nggak punya, tapi saya punya anak laki. Saya sedekahin anak laki saya. Sebegitunya tuh para sahabat di zaman itu. Saya sedekahin anak laki saya kepada engkau untuk berjuang di jalan Allah ini. Ya sudah, Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi selama 12 tahun. Apa doa Nabi buat Anas bin Malik? Allahumma aksir malah wa waladah wa barik alaihi ma a'taitah. Itu doanya Nabi buat Anas bin Malik. Ya Allah, banyakin hartanya Anas. Ya Allah, banyakin hartanya Anas, anaknya Anas, dan berkahkanlah ya Allah apa yang engkau berikan kepada Anas. Bapak dan Ibu, Anas baru meninggal setelah 100 tahun umurnya. Berapa anaknya sama cucunya? Karena didoain sama Nabi. Anak sama cucunya 100. Berapa hartanya? Kaya banget. Padahal tadinya budak, karena didoain sama Nabi. Didoain jadi orang kaya. Lah beneran kaya. Didoain umurnya panjang. Lah beneran umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Didoain anaknya banyak. Lah bener anak sama cucunya 100. Lah kita minta doa,
sama kiai jadi orang kaya malah miskin. Nah, kurang barokah itu doa. Rasulullah luar biasa tuh ya doanya. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakit bu, sakit keras. Udah nulis surat wasiat kepada anak-anaknya. Ayah umur nggak panjang lagi. Ya, wasiat udah sama anak-anak, sakitnya udah lemah. Kayak kita mah sakit udah payah. Ya, tapi begitu Rasulullah datang, kenapa mau buat wasiat sama anak-anak? Kayaknya sakit saya sudah keras ya Rasulullah. Sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Kata Rasulullah itu, wah, umurmu tuh panjang, umurmu tuh panjang. Dan Rasulullah mendoakannya agar sembuh dan umurnya panjang. Hadirin, Sa'ad bin Abi Waqqas setelah didoain sama Nabi sembuh. Berapa umurnya nambah setelah didoain sama Nabi? Padahal tadi udah mau mati. Umurnya nambah 49 tahun. Dan dapat anak lagi 27. Bayang udah mau mati. Didoain sama Nabi umurnya masih nambah 49 dan dapat anak lagi 27. Jangan nanya ya bininya berapa. Wah 27 nambah. Ya. Dan di mana makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada di Guangzhou, Cina. Luar biasa tuh doanya Nabi, penuh dengan barokah. Belum Abdullah ibnu Abbas dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang barokah dari diri baginda Nabi itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi wahyu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu ya turun 1400 tahun yang lalu. Sampai gini hari itu Al-Quran kagak berkurang sedikit pun. Jangankan kata huruf, titik aja orang selewengkan pasti akan ketahuan. Itu kenapa? Karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sebagai wahyu adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan lipat gandakan menjadi 10. Bahkan Nabi mengatakan nih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Enggaklah ngumpul orang-orang di masjid-masjid Allah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kecuali turun ketenangan. Itu Al-Quran itu kalau dibaca tenang. Kecuali rahmat Allah berlimpah sama yang membaca Al-Quran. Malaikat-malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya dan nama-nama kita disebutkan oleh Allah di arsy-Nya sebagai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Itu kenapa? Karena Al-Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang hadirin sekalian, sekarang ini Al-Quran kalah sama HP. Kalah sama HP Al-Quran. Luar biasa sekali. Dulu mah dikit-dikit orang baca Quran. Ya itu makanya ada yasinan dan lain sebagainya. Sekarang mah kalah nih kita kemana-mana HP. Bahkan saya kalau khutbah Jumat masih ada orang buka-buka HP. Bayangin lagi orang dengerin khutbah masih sempat-sempatnya. Ya, luar biasa sekali. Ya. Dan Bapak, mohon maaf kalau bangun tidur yang dicari apa? HP, bangun tidur cari HP, ada apa? Luar biasa sekarang. Kalau saya Pak, saya enggak. Saya kalau bangun tidur saya enggak cari HP. Saya kalau bangun tidur saya cari istri. Saya lihat wajahnya karena dia mengabdi begitu tulusnya sama saya. Kenapa saya cariin istri saya kalau bangun tidur? Karena HP saya sama dia. Dia yang megang HP saya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad mah kecilnya aja diberkahi, kecilnya.
Umur 4 tahun, Mekah kemarau. Maka Halimah Sa'diyah membawa Nabi Muhammad yang masih belia sekali ke Mekah dan menemui pamannya Abu Thalib. Itu makanya kalau kita baca sholawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi. Itu di sana Bu, di ujungnya itu ada kalimat wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Itu kenapa? Karena Abu Thalib itu memohonkan hujan kepada Allah itu melalui kemuliaan bocah kecil ini, Nabi Muhammad yang masih sangat belia, dengan kemuliaan wajahnya. Hujan turun bertawasul dengan wajahnya, padahal Nabi masih kecil, tetap turun hujan. Itu kenapa semua yang ama diri Nabi, bayinya diberkahi, anak-anaknya diberkahi, remaja diberkahi, dewasa diberkahi, dan bahkan masa tuanya sampai meninggal juga diberkahi. Pertama, Bapak dan Ibu, usahain rumah kita barokah. Usahain sekuat tenaga rumah kita tuh barokah. Surat Al-Mu'minun ayat 39. Nabi Ibrahim itu kan nabi yang kagak ada diemnya, Bu. Nabi Ibrahim itu nabi yang mobile, nabi yang ajak ijik. Itu Nabi Ibrahim. Bayangin, dari Persia ke negeri Syam, dari negeri Syam ke Yordan, Yordan Palestina, Palestina Mesir, Mesir Palestina, ke Mekah mundar mandir 7 kali Nabi Ibrahim. Tapi apa doanya? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nabi Ibrahim yang ajak ijik ke luar negeri, tetap aja doanya minta rumah yang barokah. Mohon usahain rumah kita rumah yang barokah. Rumah enggak barokah, satu, kalau di rumah itu ada yang kagak sembahyang. Satu orang aja nggak ada yang nggak sembahyang di rumah kita. Satu orang, apa anak, apa pembantu, satu orang kagak sembahyang, rumah kita hilang barokahnya. Tuh hati-hati. Apalagi kalau semuanya kagak sembahyang. Ya, rumah usahain barokah. Yang kedua, kalau kita lihat ya surat Al-A'raf ayat 96, kalau bisa negara berkah. Negara itu berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Negeri yang barokah itu langitnya barokah, buminya barokah, airnya barokah. Indonesia barokah enggak? Barokah, buminya mah ya, airnya mah barokah. Umen yang ngelolanya, yang kutu kupret ya, yang ngelolanya. Kalau negerinya mah barokahnya minta ampun ya, cuma kita yang ngelolanya aja yang kagak barokah ya. Hadirin sekalian, yang ketiga, hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hidup sama mati kita ini usahain penuh dengan barokah. Yang keempat, rumah tangga. Karena begitu Fatimah nikah sama Ali, doa Nabi adalah barakallah. Semoga Allah memberkahkan engkau berdua, wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Ya. Dan yang terakhir, usahain barokah itu adalah rizki. Yang kita minta mulu tuh, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Bapak dan Ibu, ini yang bisa disampaikan. Kalau kata Dr. Aid Al-Qarni, seberapa bahagia kita hari ini, seberapa sukses kita hari ini, itu diukur seberapa besar kita nyerap kebarokahan dari Nabi
Seberapa tinggi kita ngambil keteladanan dari Nabi, dan itulah kira-kira kualitas kebarokahan kita, maka sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya kita bisa ngalap barokah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi rahmat oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, dan kita benar-benar mengakui Nabi kita sebagai suri tauladan kita yang paling baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum. Dulu di zaman saya sedikit, Ya. ada kasino di Ancol. Oh, kasino, iya betul. Ya, saya itu sering dibawa oleh teman saya untuk main judi. Saya nggak ikut. Saya tanya kenapa? Karena kalau dia bawa saya, dia selalu menang. Apakah hidup saya itu berkah pada waktu itu? Ya, dikasih sini semua. Ya. Waktu dikasih ternyata ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sekarang oleh pangeran yang baru ini, dia kan sangat modern ya. Dia sangat maju. Sekarang Arab Saudi sudah membuka kasino di Jeddah. Ya, karena saking modernnya, dan dia ingin menarik mancanegara. Karena Bapak itu nanya kasino, pemerintah Arab Saudi juga sekarang sudah membuka kasino, ya, untuk model permainan yang boleh jadi berbeda. Terima kasih Pak, kebetulan ayah saya penjudi. Kebetulan ayah saya itu penjudi, mungkin karena ayah saya itu centeng. Centeng itu yang suka jagain rumah orang kaya. Ayah saya itu anaknya 14. Saya anak ke-8. Karena Bapak nanya itu tuh saya jadi teringat bahwa mungkin karena tadi ya jagain banyak kantor dan lain sebagainya, sehingga ayah saya suka main judi memang. Dulu tuh judinya namanya judi pong. Judi yang ada kalau di layar tancap tuh, itu namanya judi pong. Sama judi yang pakai gambar, yang pakai gambar binatang, anjing, buaya, yang kalau kita tunjuk. Kebetulan ayah saya kalau mau main judi juga suka ngajak saya. Nggak tahu kenapa ayah saya itu dokong saya bawa ke tempat judi itu, dan kalau saya yang tunjuk juga menang terus. Ayah saya makanya betul bawa saya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi barangkali itu kalau kepada hal-hal yang bermaksiat itu bukan barokah, namanya istidraj. Ya, jadi beda. Ada barokah, ada istidraj. Ya, bagus Bapak ke kasino. Kan Ali Sadikin bukan hanya pengen buka kasino, Pak. Termasuk buka itu di Keramat Tunggak. Lokalisasi WTS. Ya, bagus Bapak ke kasinonya, bukan yang ke satunya lagi. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ada barokah berlimpah tadi, tapi ada istidraj. Kalau istidraj itu kayanya bagus, kayanya dapat banyak, tapi sebenarnya diulur-ulur. Itu namanya istidraj. Istidraj itu kayak orang mancing. Begitu kita lempar pelampungnya goyang. Kan bahagia tuh kalau mancing. Pelampungnya, iya, tuh. Saya baru tahu orang mancing bahagia kalau pelampung, iya, gitu kira-kira. Katanya, saya bukan tukang mancing ya. Begitu digentak, kan dapet tuh, nggak langsung diangkat, tapi ikannya didiemin aja tuh, dimainin. Nah itu istidraj tuh. Jadi boleh jadi tuh Pak, Bapak kalau itu menang terus, itu bukan barokah, itu istidraj aja. Ikan memang berenang tuh ya. Kalau digentak bagaimana? Ya, kalau nggak putus ikannya langsung keangkat. Sama, menang terus, main lagi menang terus. Itu mah istidraj. Begitu digentak oleh Allah, bisa mati dalam keadaan menang main judi. Dan itu suhul khotimah.
Ya, jadi beda antara barokah dengan istidraj. Terima kasih Pak, saya jadi ingat ayah saya ya. Tapi tentu ayah saya kemudian karena pengen punya anak santri, dia nyantriin saya di Ciamis. Luar biasa ya. Jadi dia pengen anak itu jadi ustadz. Dari 14 itu dia pengen ada yang jadi ustadz. Maka dia Ciamis kan jauh zaman itu, tahun berapa itu, tahun 98, maaf, bukan 98, 86-an begitu kan jauh ke sana. Dia ke sana itu. Ya, dan mungkin tadi ya ada keinginan agar anaknya ya kata begitulah kira-kira, dan kebetulan Allah memberikan barokah. Jadi sebelum meninggal tentu dia sakit 8 tahun. Jadi sudah meninggalkan semua itu, dia ngebon tuh ke sana ke Depok tuh. Selama 10 tahun dia ngebon. Ngebon itu kalau kata orang Betawi itu ngurusin kebon. Nggak mau lagi terlibat sama dunia percentengan, nggak mau lagi terlibat sama dunia yang judi-judi itu di pasar minggu. Dia ngebon aja, kebon aja sampai dengan dia sakit dan meninggal. Jadi sudah bertaubat, sudah berbuat baik begitu, kira-kira udah melepas semuanya. Terima kasih. Wa'fu ana ya karim, waghfir lana ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tukhtim lana bi su'il khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad.